Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apapun yang kita nikmati di kehidupan ini, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka selalu dalam diri kita itu harus terpancar rasa syukur. Karena rasa syukur itu bisa kita ucapkan, bisa dengan seperti ini kita undang makan orang, itu rasa syukur. Jadi banyak jalan untuk kita mengucapkan rasa syukur, bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, tidak. Tetapi banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah bersedekah, bersedekah makanan. Kemudian rasa syukur yang pertama itu perbanyak doa, apalagi dalam keadaan hamil. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya ibunya, ya, ayahnya juga. Kenapa? Karena anak yang ada dalam kandungan ini, kalau kita dalam keadaan hamil, apalagi pada saat 4 bulan itu ditiupkan roh ke dalamnya, ditiupkan roh. Maka disitulah kita mulai untuk senantiasa berdoa agar anak yang lahir nanti senantiasa menjadi anak yang kita banggakan, anak yang mampu untuk menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak itu malah menjadi beban kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, agama kita sangat memberikan kita suatu pandangan, suatu pedoman bahwa ketika dalam kehidupan kita ini diberikan suatu kesenangan, kebahagiaan, maka rasa syukur itu harus kita senantiasa sampaikan. Baik itu melalui kita senantiasa sholat, baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Karena dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka otomatis janin yang ada dalam kandungan kita itu tetap merespon. Dia akan merespon. Jadi kalau sering-sering kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bisa jadi dan mudah-mudahan kita berharap nanti anak ini akan mudah untuk memahami nilai-nilai agama. Karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu pasti, ya. Kita berharap anak kita nantinya menjadi anak yang soleh, anak yang membanggakan orang tuanya, bermanfaat untuk kehidupan di dunia, dan insya Allah akan menghantarkan orang tuanya nanti itu memangsui surganya Allah Subhanahu. Karena anak itu adalah fitnah bagi kita, fitnah. Ya. Kalau kita dari kecil kita rawat, kita berikan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi baik untuk orang tuanya. Tetapi kalau anak itu dibiarkan saja, ya, dibiarkan, karena anak itu akan bukan dia dengan orang tuanya terus, pasti dia akan bersama dengan lingkungannya. Banyak bersama lingkungannya nanti ketika dia sudah besar. Mungkin ketika masih kecil-kecil, disitulah kita tanamkan akidah sebaik-baiknya. Karena kalau sudah besar tidak mungkin kita kekang terus di rumah. Pasti dia akan bersosialisasi dengan lingkungannya. Maka anak itu adalah sangat suci, ya, suci bersih. Ya. Ketika anak lahir itu sejatinya itu anak bersih kayak kertas putih. Nah, yang menjadikan dia lalai dari mengingat Allah adalah lingkungannya. Orang tuanya kalau dia tidak pernah mengajarkan hal-hal kebaikan, tidak pernah mengajarkan hal-hal agama, maka bisa jadi anak itu nanti akidahnya akan kena virus-virus dari dunia ini. Oleh karena itu diberikan rezeki oleh Allah berupa anak, maka sejak dalam kandungan itu kita sudah tanamkan nilai-nilai agama. Ya. Bukan kita ajari, tetapi kita sebagai orang tuanya melakukan hal-hal yang mampu menghantarkan anak ini nantinya ketika dia lahir, dia akan mudah memahami nilai-nilai agama. Beda anak yang pada saat dia di kandungan tidak pernah diperdengarkan kitab-kitab suci Al-Quran, orang tuanya tidak pernah baca Al-Quran, dengan anak yang dibacakan Al-Quran. Beda. Ya. Saya tidak punya anak, tetapi itu menurut para pakar yang sudah melalui penelitian.
bahwa orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah anaknya nanti itu akan lahir muda dalam memahami ilmu-ilmu agama. Nah, anak kita ini nantinya kan kita tidak bisa menjamin bahwa anak-anak kita ini nanti akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Banyak di antara di sekeliling kita itu, anak itu ketika besar itu, apalagi sudah mengenal lingkungannya itu, kadang-kadang dia tidak terlalu patuh pada orang tuanya. Kadang dia sudah melawan, banyak anak yang seperti itu. Bahkan saat mau menjemput dia punya kehidupan baru, dia kadang bisa menggadaikan akidahnya. Banyak yang kadang bisa menggadaikan akidahnya karena hanya 3 huruf. 4 huruf ya? Cinta. Banyak. 5 huruf. Ya. Jadi itu banyak orang yang menggadaikan akidahnya karena cinta. Bahkan mereka mengatakan seperti ini, semua agama sama. Iya, karena apa? Dia lebih dominan sukanya rasanya ke dunia daripada ke agamanya, sehingga dia menganggap bahwa apa yang saya jalani ini, apa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik bagi diri kita, sehingga dia sudah melupakan pesan-pesan dari orang tuanya. Banyak yang kita jumpai, ya, kita tidak usah sebutkan namanya, tetapi ada di antara kita yang seperti itu. Oleh karena itu, anak itu tergantung dari orang tuanya. Mau dicoret seperti apa, itu dari orang tuanya. Karena itu anak itu kan kertas putih. Tergantung mau coret bagaimana, itu dari orang tuanya. Kalau kita tanamkan akidah dari sejak dini, insya Allah bisa menjadi filter bagi dia ketika dia besar nanti. Dia bisa menjadi filter. Jadi yang pertama itu perbanyak baca doa buat anaknya, calon bayinya, sehingga anaknya betul-betul lagi kita bermunajat kepada Allah, perbanyak doa. Kemudian perbanyak baca Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan memberikan nilai kepada kita. Setiap huruf yang kita baca itu akan memberikan nilai 10 kebaikan. Coba 1 huruf saja kita dapat 10 kebaikan. Coba kalau kita baca 2 lembar atau bahkan 1 juz, coba berapa yang kita dapatkan. Tetapi kita tidak boleh berhitung-hitung seperti itu kepada Allah. Artinya memang petunjuk Allah memberikan seperti itu supaya ada semangat kita dalam belajar Al-Quran. Seperti itu. Jangan disia-siakan. Mumpung kita ini dikasih umur oleh Allah, belajar. Kalau kita tidak tahu, tanya yang tahu. Jangan kita diam saja. Ya, jangan kita diam saja. Tetapi kita harus memahami bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita ini kalau mengaku bertakwa, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kalau tidak tahu baca Al-Quran, belajar. Lebih baik kita sengsara di dunia berusaha untuk mencari ilmu daripada nanti di akhirat. Ya. Karena kita tidak mungkin akan kembali lagi ketika sudah di akhirat mau kembali ke dunia lagi. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan seperti ini kepada Tuhan, ya Tuhan, kembalikan saya ke dunia walaupun sedetik, saya akan beribadah. Nah, itu kan penyesalan. Nah, mumpung kita dikasih kesempatan oleh Allah, maka perbanyaklah untuk belajar Al-Quran. Kemudian perbanyak bersedekah ketika kita dalam keadaan mengandung. Bukan berarti kalau tidak mengandung tidak bersedekah, tidak. Tetapi itu akan berdampak pada bayi yang kita kandung. Ya, seperti itu. Kemudian ada banyak ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quran itu. Ada banyak ayat-ayat pilihan. Usahakan kita baca macam ayat kursi. Ayat kursi itu. Kemudian al-insyirah itu kan ketika ada kemudahan pasti ada ketika ada kesusahan pasti ada kemudahan. Maka dalam hidup kita itu pasti dalam kehidupan kita itu akan bervariasi. Kadang kita merasa senang, kadang kita bahagia, kadang pun juga hati merasa kayak sempit, ya kan? Kayak susah. Nah,
kembali kepada Allah. Kita semua yang ada di sini menjadi wanita-wanita yang soleh, Amin. yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena saya juga masih ada tugas yang lain, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya masih kepingin kalau ada yang kurang berkenan di hati, itu datangnya dari diri pribadi saya sebagai manusia tempat hilaf dan salah. Kalau ada yang saya sampaikan benar, mudah-mudahan ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.